apa sudah dua-dua? Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencak silat. Hari ini saya bersama Mas Dian, atlet tarung bebas. Ini saya mau tanya-tanya tentang Mas Dian itu melakukan latihan sampai juara, Mas. Terima kasih. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saya Agus Taufik Isdianto, dipanggil Mas Dian. Saya lahir di Tuban 31 Agustus 1986. Saya dilahirkan di Dusun Geneng, RT 1 RW 3 Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Saya mengikuti latihan pencak silat, Mas Huda. Iya. Itu setelah lulus SD. Setelah lulus SD, saya latihan pencak silat pertama kali yang ada di Kecamatan Trucuk. Tempatnya di Desa Sumberjo, di lapangan SDN Sumberjo. Di situ saya berlatih pencak silat Esyatrate. Mungkin yang saya tahu pas itu Esyatrate. Kok pas saya tahu yang lain Esyatrate, mungkin saya juga akan ikut. Tapi kok pas ketepaan yang ada latihan Esyatrate. Di situ saya berlatih paling kecil sendiri. Rating saya itu 120 lebih. Tapi yang jadi warga 9 orang. 9 orang. Saya berlatih selama 4 tahun. 4 tahun. Dari tahun 99 sampai 2002. Dalam proses latihan, Mas Huda, itu banyak cedera yang saya alami. Di situ saya disuruh memilih sama orang tua saya. Milih latihan opo sekolah dong. Saya pilih latihan Esyatrate. Dari kecil kecintaan saya di Esyatrate itu tidak tahu kenapa ya kok cinta pada Esyatrate. Saya tidak tahu kenapa saya cinta di Esyatrate. Tapi setelah saya pelajari kalau di Esyatrate itu asik. Karena ilmunya Esyatrate itu ilmu yang mendidik kita menjadi seorang yang berbudi luhur, beriman dan bertakwa pada Allah, dan harus bisa membedakan setelah menjadi warga Esyatrate itu mana yang benar dan mana yang salah. Saya berlatih 4 tahun, Mas Huda. Di situ saya dihentikan di Sabuk Putih. Di situ sudah ikut TC dan bertanding di Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah di tahun 2003 saya juara 1 tingkat remaja kelas B. Final itu sampai bonyok-bonyok muka saya ini, bengkak semua. Sampai orang tua saya yang lihat itu menangis. Nggak boleh bertanding, nggak boleh bertanding. Kalau silat itu kok kayak ekstrim itu. Terus saya jelaskan, tidak ekstrim Pak silat itu. Silat itu adalah mendidik supaya kita cinta pada budaya yang diwariskan nenek moyang kita, yaitu pencak silat, agar selalu lestari di negara kita sendiri ini. 2001 saya berlatih terus. Di situ pelatih-pelatih saya ada Mas Fauzi, ada Mas Roni, dan pelatih-pelatih IPSI lainnya. Terus saya masuk di IPSI itu tahun 2006. 2006 saya tanding di Kejurda Jatim, yang di situ diselenggarakan di Jember. Di Jember, di situ saya main 2 kali kalah di penyisian karena belum punya jam terbang, masih monoton silatnya. Jam terbang belum punya, terus teknik latihannya masih sederhana, dan di situ saya berlatih
bahwa seorang juara itu tidak mudah. Harus satu, mempunyai kedisiplinan dan selalu berlatih sungguh-sungguh. Dan modal saya untuk menjadi seorang pesilat hanya satu, cinta pada organisasi saya yang saya yakini ini. 2006, terus di situ ada turnamen lagi di Brawijaya Malang. Saya masuk di perempat final, mau masuk semifinal kalah lagi, kalah nilai. Di situ pas babak-babak terakhir saya jatuh dan saya berusaha lagi berlatih dan diajukan pelatih saya. Di waktu itu pelatih saya Mas Muhammad Muslim. Di situ saya dididik untuk menjadi atlet dan di situ disuruh mewakili Esyatrate cabang Bojonegoro untuk bertanding di tarung bebas. Di situ adu bebas Madiun tahun 2006. Adu bebas Madiun tahun 2006, di situ saya di fisik. Itu ada lapangan Kaliketek. Itu sirkuit cross Kaliketek. Di situ saya disuruh putar itu sampai 12 kali putaran dan tidak boleh berhenti. Tanjakannya licin, ada naik turun dan di situ tidak bawa air minum. Wah, sudah kecapean, kehausan. Dari disitulah bahwa untuk menjadi seorang pemenang itu tidak mudah. Harus berjuang dengan membanting tulang dan semangat berlatih supaya apa yang kita cita-citakan itu bisa kita raih. Terus di situ saya ikut tarung bebas penyisian, saya bertemu sama cabang mungkin di situ Kediri mungkin. Kediri. Okay. Di situ saya seleksi. Sebelum seleksi bertanding itu ada seleksi fisik, ada lari blip sampai level berapa. Alhamdulillah mungkin sampai mau level 10. Terus push up selama 1 menit, sit up, squat jump, ada pukulan selama 1 menit, tendangan 1 menit. Wah, di situ menguras tenaga Mas Yuda. Saya, ya Allah, fisiknya saja tesnya kok sebegini beratnya, nanti tarungnya gimana? Itu berpikir, ya sementing saya bertujuan membela organisasi saya, Esyatrate cabang Bojonegoro. Di situ setelah tes fisik, hari kedua tes tanding atau seleksi tanding bawah 3 menit kali 3 ronde. Berarti sudah tidak memakai body protector. Berarti di situ langsung fight. Wah, saya di babak 1 dan 2 itu wah hancur nih dada sampai rahang saya. Terus alhamdulillah di babak kedua akhir itu musuh saya menyerah. Karena musuh saya di situ kena tendangan perut. Kena tendangan perut, tidak bisa melanjutkan pertandingan ataupun mengundurkan diri. Di situ saya mendapat tiket untuk maju final adu bebas Madiun tahun 2006. Di situ 1 bulan disuruh berlatih lagi karena jeda waktu setelah seleksi bawah atau seleksi penyisian itu dikasih waktu 1 bulan Mas Yuda. Berarti setelah 1 bulan bertanding final. Di grand finalnya itu ringnya itu 5 meter kali 5 meter. Di situ ring naik tangga. Di situ 3 menit kali 6 ronde Mas Yuda. Selama saya 1 bulan berlatih terus, harus bisa mengkondisikan berat badan saya, makanan bernutrisi tinggi untuk menyuplai untuk aktivitas saya berlatih. Dan disitulah saya mau berangkat tarung bebas, pamit sama bapak ibu saya,
semua keluarga dan kirim doa di sesepuh saya di makom. Saya pasrah pada Allah karena kemenangan itu bukan kita penentunya, melainkan kehendak Allah. Kita cuma bisa ikhtiar dan berdoa untuk mencapai pertandingan tersebut. Di situ saya banyak ketemu pesilat-pesilat. Ada Mas Nawir, ada Mas Irfan Tokyo, ada Mas Zen Ridho, ada Mas itu dari Tenggalek itu namanya Mas Basir ya, Basir. Terus Mas Agus dari Magetan. Saya bermain di adu bebas kelas B dewasa. Berarti bobot 50 sampai 55. Di situ bobot saya mungkin pas sedengan di situ. Dan musuh saya final sama Mas Zainur Ridho dari Banyuwangi. Di situ jam 10 malam mulai turnamen. Di situ kan cuacanya dingin Mas Yuda. Saya pelemasan untuk menaikkan suhu tubuh untuk persiapan tanding itu cukup sulit karena kita di medan tropis, terus di situ di dekat Gunung Lawu. Dingin cuacanya. Saya membakar energi saya untuk persiapan pemanasan. Terus masuk di babak pertama 1, 2, 3 sampai babak keempat. Nafas saya itu mau habis Mas Yuda. Minum saja sudah nggak bisa karena 1, 2, 3, 4 itu seru. Jual beli pukulan, jual beli serangan lah. Semua ini cedera, rahang saya, gigi saya, darah ini sampai keluar menetes, terus cedera kaki kanan kiri, jempol kanan kiri ini cedera. Dan mungkin paha saya ini kena tendang dulu, sama dengkul ini sudah sulit untuk digerakkan. Tapi saya terus berjuang sama Mas Zen Ridho. Di situ mungkin saya ada kesempatan menang. Kesempatan menang untuk melawan Mas Zen Ridho. Karena Mas Zen Ridho itu sebagai pemegang sabuk yang juara adu bebas yang dulu. Terus saya di situ sebagai lawan tanding di adu bebas tahun 2006 itu di final. Sampai 6 ronde di situ habis-habisan. Babak 6 terakhir saya ingat betul, Mas Zen Ridho itu jatuh, saya bangunkan lagi. Saya jatuh, saya bangunkan lagi. Kasihan, karena itu saudara saya. Biarlah badan ini terasa sakit semua, berdarah dan cedera, tapi rasa cinta pada saudara saya itu lebih besar. Dan rasa prestasi di situ akan hilang karena mikir, oh dulurku kok sampai kondisinya gini, kita jatuh kita berdirikan lagi, jatuh kita berdirikan lagi. Lah, terus di hasil akhir pengumuman keputusan pemenang saya terpaut nilai 2 poin. Tapi di situ saya bangga, saya membawa nama baik Isyaterate cabang Bojonegoro di situ dengan julukan Padepokan Angkling Darmo. Di suatu itu saya bangga bahwa saya juga berusaha semaksimal mungkin bisa juara nasional adu bebas tahun 2006. Tapi dengan hasil saya seperti itu, saya meminta maaf pada mas-mas saya, mungkin belum bisa menjadi nomor 1. Tapi rasa kependekaran saya, cinta pada saudara saya, pada organisasi saya tidak mengurangi sedikit pun, Mas Yuda. Terus di situ setelah saya bertanding bebas tahun 2007, Mas Yuda, saya ikut kejuaraan Kerjuprof di Surabaya. Alhamdulillah saya juara 2. Kenapa? Karena di penyisian babak pertama ini tangan saya sudah patah, Mas Yuda. Tangan saya ini patah 1 di penyisian.
ketemu sama Pasuruan atau iya Pasuruan itu. Ini patah. Terus saya paksa. Saya paksakan karena saya sangat ini adalah amanah dari organisasi saya, harus membela nama baik organisasi saya untuk berjuang di ajang daerah di Porprov 2007. Di situ dari babak pertama, kedua, ketiga saya alhamdulillah dapat rezeki juara. Di situ sampai masuk di semifinal dan final. Tangan saya bengkak besar. Tiap istirahat ini saya sama air hangat. Di situ saya final ketemu sama Kabupaten Surabaya. Namanya Dani di situ. Saya kalah nilai. Di situ berjuang sampai titik terakhir, wah, badan ini sudah tidak terasa lagi. Saking sakitnya menahan rasa sakit, cedera patah jari saya ini yang kiri. Tapi alhamdulillah rezeki juara masih saya terima, dan di situ saya sumbangkan untuk Kabupaten Bojonegoro dan Isyaterate tercinta di situ. Pas tahun 2007. Setelah bertanding tahun 2007, saya bertanding lagi di tahun 2008 di sirkuit Madiun. Di sirkuit Madiun itu sistemnya gugur ganda, Mas. Berarti gugur ganda itu harus kalah 2 kali. Kalau 1 kali masih ada kesempatan. Saya bertanding, berlatih lagi. Ujian seorang petarung atau pesilat itu 2. 1, dia harus benar-benar mengalahkan dirinya sendiri. Yang kedua, harus bisa mengelola nafsunya dengan baik. Karena mungkin seorang pesilat itu banyak itu yang ngefan. Maksudnya gini, banyak fan lah. Iya. Ada adik-adik putri atau gimana, itu harus bisa mengkondisikan nafsunya lah. Jangan bisa terpancing dan nanti kita akan membawa kerugian pada diri kita sendiri. Gitu. Nah, di situ saya bertanding lagi di Madiun, di situ di Gor Wilis ya. Di Madiun itu sirkuit 2008. Saya bertanding di seper-8 final, saya kalah dis bobot. Disnya 1 on. Kenapa? Mungkin cuaca gitu. Itu hujan terus, untuk menurunkan berat badan itu sulit. Saya sudah berusaha tapi sulit. Terus ada tanda-tandanya kalah itu ada, Mas Yuda. Jadi celana saya itu kebalik, yang dalam jadi luar dan luar jadi dalam. Waktu nimbang, Mas itu. Waktu nimbang. Terus sandal saya putus. Waduh, ini sudah tanda-tanda mungkin saya akan kalah gitu. Terus wes nggak apa-apa, kita kalah di seper-8. Kita berlatih selama 1 hari lagi, kita ada kesempatan masuk bertanding lagi. Nah, di situ saya menang dan perempat, semifinal, terus final ketemu sama Kabupaten Malang di situ. Di situ kontroversi. Pemenangnya tidak diumumkan. Tapi dimenangkan oleh Kabupaten Malang. Pas di titik terakhir, di babak ketiga terakhir itu, menit-menit terakhir saya dapat bantingan. Tapi dalam proses bantingan itu mungkin dari pandangan juri, pas di titik terakhir itu saya terlalu merunduk dan tidak ada gerakan lawan menyerang, dan saya ambilnya tidak ada serangan. Berarti dikatakan mungkin tidak sah bantingan saya. Tapi saya melihat di situ ada gerakan tendangan dan saya ambil, saya jatuhkan. Terus babak 3 selesai. Nah, di situ pelatih dan manajer saya almarhum Mas Huda itu protes membayar 500.000. Dan di situ tapi saya tetap kalah. Mungkin dari sudut pandang dari juri-juri itu, mungkin katanya ada yang tidak ada serangan,
Nah, di situ 3-2. Dan saya juara 2 lagi yang lolos di Grand Final sirkuit 2008 itu Mas Ansor. Ansor saking Kapas, dari Kapas ya. Di situ setelah 2008 saya terus berlatih. 2010 atau persiapan Prapon Kabupaten Bojonegoro 2010 itu saya tanding sudah nikah sama istri saya Vita Rudiana itu. Di situ saya bertanding sulit untuk menurunkan berat badan di IPSI Bojonegoro, tapi saya dipaksa harus bisa bertanding. Nah, di situ bisa bertanding dengan bobot pas 50,00 tanding IPSI Bojonegoro. Terus saya juga juara, alhamdulillah di situ juara IPSI. Terus tapi saya tidak berangkat di Prapon di seleksi Jawa Timur itu di Ngawi dulu itu, karena istri tidak mengizinkan dan mungkin ada cedera di ligamen saya sini. Tapi setelah itu saya tetap berlatih terus menjadi pendamping adik-adik, sampai sekarang di cabang Bojonegoro. Alhamdulillah lah, mungkin rasa cinta saya di pencak silat itu, walaupun kadang masalah materi itu minim-minim, tapi rasa cinta di pencak silat itu sangat besar, tidak membuat saya berkurang lah rasa cinta saya di silat. Tetap saya akan berjuang walaupun tantangan, hambatan mungkin selalu datang pada diri saya. Sekilas pandang untuk menjadi pesilat dan menjadi pendamping adik-adik berlatih, Mas Yuda, seperti itu. Terus di sini ini Padepokan Esyatrate Suprayon Geneng. Di sini alhamdulillah Mas Yuda, alhamdulillah rutin latihan Esyatrate itu 4 kali. Di malam Rabu latihan ajaran, malam Kamis latihan prestasi silat laga, terus untuk malam Sabtu latihan prestasi seni, malam Minggu latihan ajaran. Terus alhamdulillah di sini sudah menelurkan banyak-banyak pesilat dari juara kabupaten, juara Jawa Timur, juara nasional. Di sini dari juara-juara banyak, yang mungkin untuk juara nasional itu Redita Dwi Utami dari Pekan Olahraga Pondok Pesantren Nasional, juara 2 kemarin. Terus untuk kejurnas Ferdi Vian Adi Saputra, Ahmad Sobrianto, Ahmad Bintang Ivanda, juara nasional mungkin di intern Esyatrate. Untuk IPSI daerah juga pernah mendapatkan di Ponorogo, terus di Surabaya O2SN SMP SMA, alhamdulillah bisa juara 1, juara 2 karena disiplin berlatih. Dan mungkin ada sedikit paksaan dari saya bahwa masih muda itu harus berjuang dan kerja keras untuk berlatih. Karena seorang pesilat tanpa berlatih, tanpa berjuang dengan sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah menjadi seorang juara. Karena seorang juara itu tidak mudah. Fisik harus bagus, teknik taktik harus dilatih tiap hari, mental harus sering sparring. Kalau cuma mengandalkan latihan 1 minggu sekali terus action di
media sosial. Waduh, itu juaranya hanya lewat foto sama lewat media yang like itu. Saya prihatin sama anak-anak muda sekarang yang mungkin prestasinya bagus, tapi kalah sama nongkrong di warung kopi sama ngegame online. Saya nih ternyuh sebagai pencinta pencak silat. Saya kadang, ya Allah, generasi muda saya masa kalah sama game online, sama ngopi di warung itu kok nggak mau berlatih. Itu gimana? Padahal masa depan masih panjang untuk prestasinya. Dan alhamdulillah generasi adik-adik kita yang mungkin yang berlatih di ranting-ranting sampai dari Ngerau sendiri sampai Murno, Kepom Baru, Sumberjo, Sugewaras, Kapas, Kota, Dander, Ngasem maupun Trucuk sendiri yang terus berlatih. Saya berharap pada adik-adik saya bahwa prestasi itu harus berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya jangan bangga setelah menjadi juara. Kalau kita tidak berlatih tidak akan pernah juara lagi. Karena sang juara adalah yang bisa mengalahkan dirinya sendiri dan yang bisa mengontrol hawa nafsunya sebaik mungkin. Kalahkan diri kamu sendiri sebelum mengalahkan orang lain. Karena sang juara adalah yang bisa mengendalikan dirinya dengan siapapun. Seperti itu Mas.